Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia, asal sekolah SMA Negeri 9 Maros dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Program studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan Angkatan ke-6 tahun 2024 dengan nomor peserta 2024-2200234. Mohon kiranya Bapak atau Ibu penguji untuk menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu, boleh kelas, ketua kelas. Siapkan dulu. Akil. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berdoa dulu nah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Fajar. Siapa lagi? Alif. Sakril. Baska. 5 orang. Oke. Ini keterangannya Alfa, sakit atau izin? Alfa 5 orang. Hari ini kita masuk materi teks prosedur. Tujuan pembelajarannya itu setelah membaca teks prosedur, guru meminta peserta didik dapat menentukan struktur prosedur dengan tepat. Kemudian tujuan kedua, setelah membaca teks prosedur, guru meminta peserta didik dapat merumuskan teks prosedur dengan baik. Tujuan ketiga, setelah mengembangkan teks prosedur, peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan teks prosedur sesuai struktur dan kebahasaan dengan baik. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya dulu, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke. Siapa yang pernah melakukan yang namanya teks prosedur atau membuat teks prosedur? Tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan yang namanya teks prosedur. Waktu kalian mau masuk di sini menjadi siswa SMA 9 Maros, pasti ada langkah-langkah yang kalian lewati untuk sampai diterima di sini. Nah, yang pertama apa yang kalian lakukan? Mendaftar online, baru mendaftar ulang, baru mendaftar online dulu, kemudian tunggu pengumuman. Setelah pengumuman sudah lulus, baru mendaftar ulang. Nah, setelah mendaftar ulang, baru diterima di SMA 9 Maros. Oke, siapa yang tahu ciri-cirinya teks prosedur? Ada yang tahu?
2 menggunakan konstruksi, 3 menggunakan kekerasan teknis, 4 terdapat tujuan kegiatan yang dibahas, 5 ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan yang dibahas. Oke, jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada 5. Ada 5. Coba diperhatikan struktur teks prosedur. Ada 3. Yang pertama ada tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan. Tujuan itu adalah merupakan bagian pengantar tentang topik yang dijelaskan dalam teks. Kemudian langkah-langkah merupakan bagian yang berisi rincian petunjuk terkait dengan topik yang disampaikan dalam teks. Nah, yang terakhir penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian dari penegasan ulang yang berisi harapan atau manfaat apa bila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Baik itu bersifat fungsional, yang bisa ada dan bisa juga tidak ada. Oke, sampai di sini tentang struktur teks prosedur. Ada yang bertanya? Tidak ada, sudah jelas ini. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan struktur teks prosedur, Ibu harap kalian mempresentasikan tiap-tiap kelompok hasil kelompok tak. Silakan. Sebelum kita memulai mengerjakan LKPD, kita explain dulu nah. Iya Bu. Oke, ya Ibu sampaikan dulu. Ya. Panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, pendek, 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 pendek. Pendek, panjang, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Yang panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang, pendek, panjang. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Oke, lanjut lagi kerja LKPD-nya nak. Kelompok 4, 3, 2, 1. Kenapa kita? Oke, silakan lanjut. Kata kerja perintah atau imperatif.
tambahkan, tutuplah, apa lagi? Kerjakanlah, itu semua, buatlah, itu semua adalah kata kerja perintah. Nyalakanlah kompor. Nah, ini diisi kalau ada kata-kata yang berarti di tempat ini. Misalnya ada kata tambahkan, tambahkanlah, kemudian tutuplah, apa lagi? Ada tidak kata seperti itu? Ya, masukkanlah, masukkan. Semua kata perintah masukkan, sama dengan kata kerja imperatif. Nah, kemudian kata teknis, apa yang kita ambil? Asam. Apa itu asam? Apa itu asam? Kalau ada kata-kata teknis, tidak. Ini hanya kata-katanya yang diambil, yang dicari. Nah, kalau ini kita terlalu kalau pembuatannya. Ini kalau ada pembuatan. Tulis di sini, nanti sebentar baca. Kita presentasi. Sudah nih? Kelompok 1 silakan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari Kelompok 1. teks prosedur Prosedur apa judul Kak? cara membuat telur mata sapi. Oke, di teks prosedur bagaimana cara membuat telur mata sapi. Silakan. Untuk materialnya bahan 1 buah telur, garam secukupnya,
mentega, dan lada hitam. Untuk alat kami menggunakan kompor, teflon, spatula, dan piring. Untuk langkah-langkahnya, pertama siapkan bahan dan alat yang akan digunakan. Kedua, nyalakan kompor dengan api tidak terlalu besar. Tiga, letakkan teflon di atas kompor. Empat, masukkan mentega ke dalam teflon dan aduk hingga meleleh. 5. Ambillah telur dan pecahkan teflon. 6. Tambahkan garam secukupnya. 7. Apabila telur sudah matang, matikan kompor dan angkat teflonnya. 8. Tiriskan telur sampai menteganya hilang. 9. Letakkan telur di atas piring. 10. Tambahkan sedikit lada hitam. 11. Telur mata sapi siap dihidangkan. Untuk kebahasan prosedur, ada kata kerja imperatif yaitu ambillah, tambahkan, siapkan, nyalakan, letakkan, dan tiriskan. Untuk kata teknis terdapat pada kata teks prosedur tersebut yaitu topping dan teflon. Untuk konjungsi urutan cuma ada satu. Pertama, untuk pernyataan persuasif yaitu telur mata sapi merupakan makanan paling disukai anak-anak karena harga bahan bakunya tergolong murah dan cara membuatnya juga mudah. Untuk deskripsi alat yaitu alat kompor, teflon, spatula, dan piring. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Mas Na? Lagi deh. Kira-kira bagus dikonsumsi telur setengah matang. Nah, menurut pertanyaannya Mas Na, apakah telur yang setengah matang atau setengah masak itu baik dikonsumsi atau dimakan untuk anak-anak? Jawab, silakan. Menurut saya, telur yang setengah matang sangat bagus untuk anak-anak karena mengandung banyak vitamin dan nutrisi. Protein. Telur itu mengandung protein yang sangat bagus untuk pertumbuhan otak. Oke, ada lagi pertanyaan di kelompok lain? Tidak ada? Oke, silakan duduk. Kelompok 2, silakan. Siapa yang mau membacakan? Saskia, oke nak? Kasih besar suara sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur apa? Cara membuat nasi goreng. Nah, gimana? Materialnya itu bahan pertama nasi goreng, telur, garam secukupnya, cabai, bawang merah, bawang putih, mentega, sayur sawi, dan kecap. Untuk alat ada kompor, wajan, spatula, dan pisau. Untuk langkah-langkahnya adalah potonglah bawang merah, bawang putih, sayur sawi, dan cabai hingga halus. Nyalakan kompor dan taruh wajan di atasnya. Masukkan mentega ke wajan. Panaskan mentega hingga meleleh. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tersebut ke dalam wajan hingga halus. Masukkan telur dalam wajan dan ratakan hingga bercampur dengan bumbu. Masukkan nasi putih dalam wajan dan aduk kembali hingga tercampur rata dengan spatula.
tambahkan kecap dan garam secukupnya. Aduk rata hingga tercium aroma sedap dari nasi goreng tersebut. Irislah tomat, mentimun, dan daun kemangi sebagai hiasan dan nasi goreng siap dihidangkan. Oke. Dalam teks tersebut ada Teks kebahasaan prosedur. Oke. Itu kata kerja imperatif adalah potonglah, nyalakan, masukkan, panaskan, tambahkan, irislah, aduk, dan ratakanlah. Untuk kata kerja teknis yaitu mentega, vanilya, meleleh, bumbu, aroma, dan hiasan. Untuk fungsi urutan yaitu setelah itu, kemudian, dan lalu. Untuk pernyataan persuasif adalah nasi goreng adalah masakan paling familiar yang digemari oleh semua orang. Hingga saat ini banyak orang yang suka membuat nasi goreng sendiri dengan selera masing-masing. Deskripsi alat yaitu kompor, wajan, spatula, dan pisau. Sekian, terima kasih dari presentasi saya hari ini. Ada pertanyaan nak buat kelompok 2? Akhir. Sudah? Ada pertanyaan buat kelompok 4? Silakan Mamat berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 2 ingin bertanya, apa kami goreng sehat dikonsumsi setiap hari? Silahkan dijawab Masna. Jawabannya Bambang. Apakah? Menurut saya, Ya. mie goreng tidak sehat dikonsumsi untuk setiap hari, tapi sehat dikonsumsi jika Satu kali. satu kali seminggu. Oke. Bagaimana kelompok 2? Puas? Puas. Kelompok lain? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Silakan duduk. Instan. Oke. Nah, Ibu sudah mendengar semua hasil presentasi kelompok kalian. Nah, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan rangkuman dari kegiatan mempelajari teks prosedur hari ini? Setelah Ibu mendengarkan hasil presentasi kalian, menurut Ibu hasilnya sudah sangat bagus. Kalian sudah membuat yang namanya teks prosedur, dan kalian juga sudah mengetahui langkah-langkah pembuatan atau cara-cara pembuatan tentang prosedur. Nah, ada yang bisa menyimpulkan atau memberikan rangkuman? Oke, siapa berdiri? Itu kami dapat mengetahui bahwa teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Oke, apalagi? Siapa lagi yang bisa? Kelompok 3? Masna? Siapa lagi? Ada Akil. Oke. Setelah mempelajari teks prosedur ini, apa yang bisa kalian ambil dari materi ini? Ada yang bisa?
kalian sudah melakukan yang namanya teks prosedur di sekeliling kalian setiap hari. Misalnya, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara mandi, bagaimana cara makan, sarapan, bagaimana caranya menyalakan motor, bagaimana caranya berangkat ke sekolah sampai tiba di sekolah dengan selamat. Itulah semua adalah kegiatan yang kalian melakukan setiap hari, adalah bagian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. Kita tidak bisa hidup setiap hari karena kalau tidak membuat yang namanya kegiatan. Oke? Nah, setelah ini ibu mau bertanya. Ada yang bisa menjawab? Coba diperhatikan baik-baiknya pertanyaannya ibu. Nomor 1. Coba diperhatikan ya pertanyaannya ibu. Yang sudah tahu jawabannya langsung angkat tangan di. Oke. Coba perhatikan kalimat berikut. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam. Kata yang digarisbawahi diamkan termasuk kata apa? Apakah kata kerja imperatif, kata tanya, kata penghubung, kata seru, atau kata benda? Ada yang bisa menjawab? Coba Bambang. Kata kerja imperatif. Oke. Nah, coba perhatikan. Nah, selanjutnya ibu perhatikan. Ini pertanyaan terakhirnya ibu. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam mengoperasikan komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar? Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. 2. Pastikan saklar yang menyindir arus listrik terhubung dengan kabel bobir kestabilan atau CPU komputer. 3. Tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. 5. Komputer akan booting. Tunggu proses sampai selesai. Setelah itu selesai proses booting, komputer siap digunakan. Nah, teks di atas termasuk teks apa? Apa? Permisi. Coba menurut. Oke. Teks yang ibu baru bacakan adalah sebuah teks komputer, teks prosedur. Bagaimana cara menyalakan komputer? Oke. Sekarang kita merefleksi lagi. Merefleksi itu apakah ada dampak positif atau negatif yang kalian dapatkan untuk materi hari ini? Nah, ada yang bisa menjawab? Apa yang kalian ketahui setelah kalian sudah mempelajari teks prosedur ini? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kalian ketahui? Atau apakah ada manfaatnya untuk kalian setelah mempelajari materi teks prosedur ini? Ya, silakan. Melalui pembelajaran ini, kami banyak mendapatkan ilmu tentang teks prosedur. Contohnya cara membuat tutorial. Oke, untuk menurut Bambang, dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang belum dia ketahui sebelum mempelajari yang namanya teks prosedur. Di mana teks prosedur itu adalah suatu langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas nak? Semua tentang teks prosedur. Tidak ada lagi yang bertanya. Jadi kalau sampai di rumah
kalian tidak usah lagi merepotkan orang tua kalian untuk dibuatkan makanan. Cukup kalian yang membuat sendiri karena kalian sudah belajar bagaimana cara atau membuat langkah-langkah makanan. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi